Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, karena ini Ibu rekam pagi dan pembelajaran kita pagi. Dan ada juga yang siang nanti hari Jumat. Nah, anak-anak kali ini Ibu akan membahas materi yang kemarin. Jadi Ibu akan bahas dulu soalnya untuk kelas 12 ini materinya semester 2 agak sedikit ya, tapi jadi kita bisa bahas secara mendalam. Ada strategi pemberdayaan komunitas dan kearifan lokal. Ibu akan bagi jadi 3. Ada strategi pemberdayaan, ada komunitas, dan ada kearifan lokal. Pertama kita bahas dulu komunitasnya ya. Kemarin sudah kuis. Catatannya juga sudah dikumpulkan ya. Sekarang Ibu akan jelaskan. Oke. Komunitas, apa itu komunitas? Komunitas adalah kelompok sosial yang berasal dari beberapa organisme yang saling berinteraksi di dalam daerah tertentu dan memiliki kesamaan kriteria hampir sama dengan kelompok ya. Kelompok sosial yang berasal dari beberapa organisme saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Kriteria komunitas menurut Surjono Sukanto. Jadi kalau kelompok sosial itu mau dikatakan komunitas, maka yang pertama jumlah penduduknya jelas gitu ya. Misalkan nih, kriteria tersebut dapat digunakan untuk membedakan komunitas masyarakat baik di kota maupun desa nih. Jumlah penduduk. Ketika misalkan jumlah penduduk di desa dengan di kota berbeda, maka komunitas yang dihasilkannya pun akan berbeda. Jumlah penduduk di kota lebih banyak, berarti nanti komunitasnya akan lebih banyak. Jumlah penduduk di desa cenderung sedikit, berarti nanti komunitasnya pun yang dihasilkan akan sedikit gitu ya, jumlah penduduk. Kemudian luas, kekayaan, dan kepadatan penduduk. Di desa itu cenderung luas, kalau di kota cenderung padat. Jadi menghasilkan efek sempit gitu. Luas. Nah, berarti nanti jarak antar komunitas sudah jarang akan berada di suatu tempat yang berjauhan. Kalau komunitas yang ada di desa. Kalau komunitas yang ada di kota, nah karena padat penduduk, biasanya berdekatan antara komunitas. Ya, selain banyak dan berdekatan. Nomor 3 nih, fungsi khusus komunitas terhadap masyarakat. Kalau di desa banyaknya nih akan lebih banyak komunitas-komunitas yang berbasis pertanian karena mungkin akan menyesuaikan dengan pekerjaan utama mereka. Kalau di kota akan lebih heterogen, beragam komunitasnya karena masyarakatnya juga beragam, itu fungsinya. Organisasi masyarakat yang bersangkutan. Kalau organisasi masyarakat yang bersangkutan biasanya akan berhubungan dengan fungsi khusus komunitas terhadap masyarakat ya. Organisasi masyarakat yang bersangkutan misalkan di desa itu organisasi masyarakatnya biasanya akan menjalankan fungsi-fungsinya masing-masing. Tetapi ketika misalkan di organisasi masyarakat yang ada di desa tidak sesuai fungsinya dengan dengan kekayaan, dengan jumlah penduduk, maka biasanya organisasi masyarakat yang bersangkutan itu akan vakum, itu tidak aktif. Jenis komunitas ada 3 ya, adat lokal berdasarkan minat, adat lokal minat. Alam berarti ya, alom. Adat lokal minat. Komunitas adat memegang teguh nilai-nilai tertentu. Contoh suku Baduy, suku Sasak, suku Dayak ya. Suku Sasak dari mana? Dari Lombok. Suku Dayak dari mana? Kalimantan ya. Kelas 11 Ibu sudah memberikan kalian pemahaman, mengenalkan kalian dengan suku-suku yang ada di Indonesia meskipun kita tidak melihatnya secara langsung atau mengunjunginya secara langsung. Kemudian komunitas lokal bermukim bekerja di wilayah tertentu atau komunitas di sekitar pabrik, kantor, desa, dan lain-lain ya. Bisa juga ini Karang Taruna, komunitas lokal. Kemudian komunitas berdasarkan minat, komunitas pecinta hewan, pecinta sepeda gitu ya.
sekarang komunitas pencinta misalkan film dan lain sebagainya. Pencinta buku. Ini komunitas apa nih? Contohnya, ini Dayak ya. Komunitas berdasarkan adat ya. Ini komunitas pecinta sepeda berdasarkan minat. Ini biasanya demo demonstrasi ini komunitas berdasarkan lokasi ya. Lokasinya lokasi mana? Lokasi kerja lokal. Nih, unsur yang harus ada dalam komunitas. Biasanya nih, seperasaan, sepenanggungan, saling memerlukan. Kalau seperasaan, mewujudkan kelompok tertentu. Kelompok kami, anggota kami, perasaan kami. Jadi kalau kalian masuk dalam komunitas buku misalkan ya, kalian pasti punya anggapan atau punya perasaan bahwa ini kelompok aku, ini kelompok kami, anggota kami. Kita harus satu perasaan gitu. Perasaan untuk apa? Perasaannya untuk misalkan membuat orang-orang suka baca, misalkan ya kalau komunitas baca. Sepenanggungan, menyadari peran masing-masing. Jadi harus sadar peran masing-masing. Jadi saling saling gotong royong gitu sepenanggungan. Kalau ketuanya melakukan perannya, berarti anggota juga harus melakukan perannya dengan baik, dengan bekerja sama. Kemudian saling memerlukan. Rasa ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan. Jadi kalau di kelompok nih, komunitas harus ada ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan. Jadi saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Karena untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Jadi sepenanggungan sama saling memerlukan ini hampir-hampir semua ketiganya berarti hampir-hampir berhubungan. Nah, untuk komunitas materinya agak singkat ya. Tapi nanti kita perdalam dengan memahami apa ya? Sekarang kita perdalam dengan memahami contoh-contoh dari ini. Jenis komunitas ya. Coba kalian tulis di kolom komentar, jangan lupa kasih nama dan kelas. Tulis di komentar komunitas apa yang ada di lingkungan rumah kalian. Tulis ya satu aja, satu komunitas aja. Mau itu misalkan ada nih di dekat rumah aku ada komunitas adat. Namanya komunitas adat apa? Oh nggak ada adat mah, ada juga lokal, boleh. Bu ada juga minat, bu berdasarkan minat. Aku juga ikutan, boleh. Ini ditulis ya di kolom komentar. Gitu anak-anak. Nanti ibu akan cek satu-satu. Makanya kasih nama dan kelas. Begitu. Paham ya? Kalau tidak paham bisa tanyakan ke ibu via Japri. Sekian menurut ibu, semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.